Shalom, selamat pagi. Semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang pagi hari ini di ruang ibadah PBS Ministry. Kita akan masuk dalam program Morning Devotion di hari yang luar biasa ini. Kita siapkan hati, kita mulai dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini. Satu hari lagi kesempatan Tuhan berikan untuk kami lebih lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sebelum kami mulai, Tuhan bila Engkau dapati sikap, kata, hati, pikiran, bahkan gerak perasaan kami yang telah kami lakukan, katakan, pikirkan, timbul dalam hati pikiran kami Tuhan yang tidak berkenan, yang menyakiti hatimu, merupakan Engkau Roh Kudus, orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, atau apapun itu, kami mohon ampun, tahirkan, kuduskan dengan kuasa darah Yesus, agar doa yang kami naikkan, pujian penyembahan, firman yang kami dengar, semua boleh menjadi dupa yang harum oleh pertolongan Roh Kudus, kami menjadi pelaku firman. Bapa, tutup bungkus kami pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga, juga jaringan internet, device, dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini, biarlah semua boleh berjalan dengan perkenanan Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan yang coba-coba mengganggu, mengintimidasi hati pikiran kami atau jaringan atau apapun yang bukan dari Tuhan, kami sehati sepakat, kami patahkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mulai ibadah ini hanya dalam satu nama dan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan buat Ibu Ira, Pastor Kemal yang pagi hari ini mau membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan PBS Ministry. Tuhan pakai lebih lagi hamba-hambamu ini Tuhan. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan berbau dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dan kami masuk hadirat Tuhan dengan hati yang tulus, yang ikhlas, yang murni, yang berkenan di hadapanmu Bapa. Juga hambamu Ibu Dokter Evangelis Weni Laihadi yang akan men-sharingkan firman Tuhan di Morning Devotion pagi hari ini. Kasih anugerah berkat, pewahyuan, hikmat, marifat melimpah bagi Ibu Dokter Weni, biar apa yang dia sampaikan semua daripadamu untuk kemuliaan nama Tuhan dan setiap kami yang mendengarkannya, baik yang di ruang Zoom ini, baik yang melalui tayang YouTube, media sosial apapun, semuanya menerima berkat yang sama, dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus, kami melakukan, merenungkan dan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, kami mulai ibadah ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan buka dengan sebuah lagu yang kita naikkan bersama-sama. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Baik, kita masuk pada sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Weni Lehadi. Kami persilahkan. Pagi buat kita semua. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan sedikit firman Tuhan, kembali saya mau ajak kita semua satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini, untuk anugerah nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami masih dikasih kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, mencari Engkau, menikmati hadirat-Mu. Kami boleh Tuhan belajar akan ibadah yang sejati yang akan kami baca pada hari ini melalui salah satu ayatnya Tuhan. Tuhan kami mohon berikanlah, biarlah Roh Kudus-Mu yang sudah tinggal dalam hidup kami, mengerti, memahami dengan pikiran daripada Engkau melalui hikmat-Mu untuk kami memahami akan renungan firman yang hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, firman yang kami baca dan renungkan ini bisa menguatkan iman kami kembali, bisa membangkitkan iman kami, bahkan bisa menghibur, meneguhkan kami Tuhan, sehingga kami bisa berdiri teguh di hadapan Engkau melalui firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah nasihat, teguran yang kami akan terima, kami akan baca melalui renungan pagi hari ini bisa memberikan jawaban, ini bisa memberikan kekuatan yang baru Tuhan pada saat kami datang mencari Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Fokuskan hati dan pikiran kami mau tanggalkan segala apapun yang mengganggu kami. Ampuni dan layakkan hamba-Mu ini Tuhan, karena di luar daripada Engkau, hamba tidak bisa apa-apa. Biarlah dengan kemampuan daripada Roh Kudus membantu hamba
untuk menyampaikan akan isi hatimu. Kami siap Tuhan menerima dan menyambut firman-Mu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Pagi semua, pagi hari ini ada satu firman yang luar biasa. Secara pribadi saya sangat dikuatkan ketika saya membuka dari buku lama ini untuk dari buku The Voices from the Past untuk tanggal 25 Maret. Ini diambil dari Mazmur 50 ayat 15. Kita akan kupas di sana Mazmur 50 ayat 15. Ini berbunyi demikian. Mazmur 50 ayat 15, singkat ya firmannya pagi hari ini, tapi maknanya sangat dalam kalau menurut saya. Di situ firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Tanpa berpanjang-panjang waktu, saya langsung kita ajak untuk kita mengurainya. Ada 4 poin yang saya dapat ketika saya membaca firman ini. Sungguh luar biasa. Yang pertama tadi sudah saya, makanya ketika membaca saya langsung pakai jari saya untuk poin-poin ini. Berserulah. Tuhan mengundang semua orang percaya. Semua anak-anaknya yang percaya dengan setia untuk berseru kepadanya. Senantiasa ya. Bahkan pemazmur Asaf ini, Mazmur 50 ini ditulis bukan oleh Daud tapi oleh Asaf, dia seorang Lewi. Dia memulai ayat 15 ini dengan menasihati umat di sana bahwa Allah mendorong setiap orang berdoa, berseru kepada Tuhan. Seruan atau doa ini udah pasti menuntut sikap hati kita. Sikap hati apa? Sikap hati yang mau merendahkan hati. Panggilan atau seruan kita ini memperlihatkan ketidakmampuan dan ketidakcakapan kita. Seruan pada saat kita naikkan dalam doa kita ini juga mengakui bahwa Allah selalu dalam posisi untuk menyelamatkan kita. Gak ada yang lain. Dia selalu dan tak terbatas sumber dayanya. Dia tidak pernah miskin atau kekurangan. Dia memiliki pilihan dalam setiap situasi yang tidak pernah kita dapat bayangkan. Dan juga tidak dapat kita laksanakan tanpa kemampuannya. Dia tidak pernah kekurangan hikmat. Dia tidak pernah gelisah tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Karena dia adalah Allah. Itu titik alasannya. Daud ada mengatakan, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakannya Daud, dia dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Itulah seruan daripada Daud. Ini ada lagi eh, firman yang menguatkan ketika kita berseru. Nabi Yesaya mengatakan juga, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Itulah alasan atau nasihat oleh Asaf ketika dia mengingatkan kita berseru, berseru kepada Tuhan. Dan poin kedua, saya sangat singkat ya saudara. Poin kedua dikatakan tadi di ayat 50 ayat 15, berseru kepadaku pada waktu kesesakan. Pada waktu kita di dalam kesesakan, Allah ingin mendengarkan seruan doa-doa kita semua. Kalau saya boleh membayangkan ya, tadi dikatakan Allah ingin mendengarkan seruan doa-doa kita, membayangkan
Tuhan ada duduk nih ya di singgasananya yang kuasa yang eh, dari seluruh ciptaan-ciptaan, terus dia mencondongkan telinganya pada doa setiap semua saudara-saudara, doa saya, doa kita semua yang ada di room Zoom ini, dia mau mendengarkan seruan kita. Saya nggak habis pikir karena saya sama Pak Kemal kita ada kegiatan menjemput anak-anak itu kalau lagi penuh satu mobil bisa 7 atau 8. Ketika anak-anak mau bersuara, mereka semuanya mau didengar. Makin lama mereka adu keras-kerasan. Karena apa? Mereka mau didengar seruan mereka. Sehingga saya suka bilang, stop, stop, tunggu satu-satu. Tante Weni nggak bisa ngerti apa yang kalian omongin kalau kalian berbarengan. Tapi di sini kita diajak loh, diajak diingatkan. Tuhan ada dalam singgasananya yang bayangan saya nih, imajinasi saya, dia lagi mencondongkan telinganya dia buat semua seruan doa-doa kita. Pasti daripada kita semua tiap pagi ketika kita saat teduh, ketika kita memiliki private time dengan Tuhan, pada saat kita menyerukan doa-doa kita, mungkin ada yang tidak bertepatan waktu, mungkin ada yang bertepatan waktu, tapi Allah mau mendengarkan. Dan renungan pagi ini mencoba saya diajak ya membayangkan bahwa semua suara yang didengar Allah dalam ciptaan dan tuntutan yang nggak terhitung jumlahnya. Si A menyerukan dengan tuntutan yang banyak. Pasti jumlahnya terhadap kedaulatan dan kuasanya membuat kita takjub bahwa dia mendengarkan loh seruan doa-doa kita semua. Inilah kenapa tadi berserulah itu adalah undangan untuk Allah mau kita berseru kepada Dia. Dalam ayat ini Tuhan mendengarkan doa. Karena bukan hanya mendengarkan, karena Dia juga merespon ditujukan kepada keadaan yang berhubungan dengan hari kesesakan kita yang sifatnya itu sangat urgent. Kalau menurut saya, ketika dalam kesesakan itu sepertinya kalau bahasa medis akan katakan situ. Please segera ditindaklanjuti. Jangan ditunduk, tunggak apa? Jangan ditunda lagi. Harus melewati proses ini, pemeriksaan ini, itu, tapi harus segera ditindaki. Nah, inilah ketika Allah mengundang kita di ayat 15 ini berserulah, berseru. Saat itu juga dia mendengarkan dan dia merespon. Kenapa kita bisa tahu dia merespon? Kata selanjutnya. Jadi di sini kita belajar, saya belajar khususnya Tuhan tidak hanya mendengar setiap seruan kita. Dia memahami situasi yang ada saat itu. Yaitu di momen ketika ini kita sampaikan seruan kita di saat-saat terdesak kita, saat-saat kesesakan kita. Doa dalam kesesakan, pemazmur juga pernah katakan, yaitu Daud, dia katakan, janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku, Daud. Tuhan mendengar. Daud tahu Tuhan yang mendengar, enggak hanya mendengar seruan dia, tapi Tuhannya pasti akan merespon. Itu poin kedua. Berserulah kepadaku dan Tuhan pada waktu kesesakan. Karena apa? Tuhan mendengar. Dan poin yang ketiga yang saya bisa dapatkan, pada saat kita berseru, pada saat waktu kesesakan, aku akan meluputkan. Itulah respon yang ketika kita menyerukan, ketika di momen kita dalam kesesakan, responnya dia tidak hanya mengundang kita berseru kepadanya, dia tidak hanya mendengarkan di dalam kesesakan kita, tapi responnya adalah dia meluputkan. Kenapa Allah ingin mendengarkan doa-doa kita? Padahal kita tahu sebelum kita berdoa pun Allah sudah mengetahui semua apapun yang akan keluar dari mulut kita.
bahkan yang tidak keluar sekalipun dari mulut kita, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Kita bukan saja di sini ketika kita berseru kepada Dia, kita bukan hanya menunjukkan bahwa kita ini bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam hidup ini. Kita berseru kepadanya, melainkan juga akhirnya bisa membangun kehidupan kita, hubungan kita, relasi kasih dengan Allah kita. Pada saat kita berseru, kita menikmati hubungan relasi kita dengan Allah, bahwa itu semakin membawa kita. Kemarin kita belajar melalui Pastor Linda ya, bagaimana ketika kita dipilih, kita ditentukan, kita membawa kita dalam panggilan kita, kita semakin lebih mengenal Dia dalam setiap proses kehidupan kita dalam panggilan. Begitu juga dalam eh, bukan proses kita yang masih on progress. Nah, ini pun di dalam kesesakan. Kita memperhitungkan Allah di dalam kesesakan kita itu, kita menempatkan Dia sebagai sahabat, tidak hanya sebagai sahabat saudara. Mungkin di dunia kita punya sahabat-sahabat ya, salah satunya sahabat-sahabat saya ini hampir yang semua yang ada di room Zoom ini. Tapi di sini Dia tidak hanya ketika kita berseru kepada Tuhan, kita menaikkan doa-doa kita dalam kesesakan kita, kita menempatkan Dia tidak hanya sebagai sahabat, tapi juga sebagai penolong kita yang terbukti. Dia adalah satu-satunya penyelamat kita, gak ada yang lain. Poin keempat, yang terakhir, yang langsung saya, ketika kita sudah berseru pada waktu kesesakan, akhirnya responnya Dia meluputkan kita. Poin keempat ini adalah poin yang terpenting. Kita akhirnya akan memuliakan Allah. Ayat ini, kata memuliakan ini menggarisbawahi bahwa setelah Tuhan merespon dengan meluputkan kita, kita akan dibawa, tadi waktu kita berseru ada sikap. Sikap kita yaitu merendahkan hati. Ketika Tuhan sudah meluputkan kita dari kesesakan kita, ada sikap kembali, yaitu apa sikapnya? Memuliakan Allah, yang sudah pasti ketika kita memuliakan Allah, otomatis kita akan bersyukur kepadanya. Jadi, kalau saya belajar di sini, tujuan pertolongan Allah bukan berhenti pada kita yang mengalami pertolongannya saja di saat kesesakan. Tujuan pertolongan Allah adalah agar Allah sendiri dimuliakan. Biarkan nama Tuhan ditinggikan sebagai Allah yang membebaskan umatnya dari kesesakan. Seringkali di akhir doa kita akan kembalikan. Kami kembalikan segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus. Itu yang sering kita lakukan ya. Puji Tuhan kita lakukan itu. Inilah 4 poin dari ayat 15 ini, ibadah sejati yang sesuai dengan perikopnya dari pasal 50, yaitu ketika ibadah itu bukan berakhir pada diri kita. Ketika kita mencari pertolongan Allah, tapi akhirnya ibadah sejati adalah permuliaan diri Allah. Itu yang saya dapat dari perikop 50 yang berbicara tentang ibadah sejati, tidak berakhir kepada diri kita. Enggak, eh, senternya tuh enggak ke kita, tapi senternya kepada pemuliaan diri Allah. Ayat ini mengingatkan kita pada saat kita dalam kesesakan ya saudara, eh, kita semua pasti nggak ada di sini yang luput dari kesesakan, pergumulan, badai kehidupan. Kalau saudara sudah lepas dari itu, coba cek lokasi saudara. Apakah saudara masih ada di bumi atau jangan-jangan sudah di surga? Jadi ayat ini ketika mengingatkan kita di dalam kesesakan, kita berseru dengan nyaring dan lantang. Oh Tuhan, kasihani aku. Tapi pada saat kita diluputkan dan sudah diselamatkan, ada cerita kita lupa untuk mengembalikan kemuliaan kepadanya. Seperti ada cerita ya saudara di Alkitab, saya tahu saudara sudah juga
tahu sekali ini ceritanya mengenai 10 penderita penyakit kulit yang najis yang menemui Yesus dan mereka 10 orang ini berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan ketika mereka menjadi tahir, ketika mereka diselamatkan, disembuhkan dari penyakit kulit yang najis itu, saudara ingat hanya satu orang. Apa semuanya, 10-nya yang datang pertama kali minta tolong? Enggak, dinyatakan di Alkitab hanya satu orang saja yang memuliakan Allah. Allah dengan memuliakan Allah, satu orang ini dengan suara nyaring dan penuh dengan ucapan syukur. Sementara yang 9 orang tidak ada yang memuliakan Allah. Yohanes 15 ayat 8, saya tutup di sini ulasan dari saya. Mengatakan Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana kita memuliakan Allah jika kita berbuah banyak dari proses kehidupan kita melalui kesesakan dan kita adalah murid-muridnya Tuhan. Renungan yang hari ini tanggal 25 itu ditulis oleh Isaac Watts. Ini dia lahir tahun 1674 sampai 1748. Dia mengatakan demikian, saya baca untuk saudara. Mengapa seorang kudus bergairah untuk menghampiri Allah? Karena ini adalah cara untuk memelihara kekuatan kesalehan dan menjaga semua mata air kasih ilahi untuk selalu terbuka dan mengalir dalam hatinya. Oleh karena itu, ia melakukan banyak kunjungan ke tatah penuh kemurahan. Tiap-tiap peristiwa yang menyulitkan di dalam kehidupan merupakan satu peluang untuk bertelut. Setiap penderitaan membaik ketika Anda menambah pengenalan akan surga. Wow, luar biasa ya saudara. Saya dapat menyerahkan kesusahan-kesusahan saya kepada Allah sebab Dia adalah sahabat terkarib saya. Saya dapat melepaskan beban-beban saya kepadanya dan meninggalkannya di sana dalam kedamaian. Beban kita nih, kita kasih ke dia. Kita nggak pegang ujungnya. Kalau menurut saya ya, Anda dapat mencurahkan jiwa Anda di sana dengan kepastian penuh. Kita selalu, ini pasti nggak nih? Ini pasti nggak? Tapi di sini dikatakan, Anda dapat mencurahkan jiwa Anda di sana dengan kepastian penuh bahwa Ia tidak pernah akan mengumumkan ke seluruh dunia. Jadi, kalau saya langsung berpikiran, ketika kita menyerahkan pergumulan kita, kesesakan kita, ini tidak menjadi bahan gosip Allah. Kesalahan dan pelanggaran yang sedang bekerja di batin dapat kita beberkan di hadapannya. Dia adalah kawan terkarib kita dan anggota keluarga terkasih. Kita dapat kita dapat meninggalkan kasus kita kepada Allah. Ketika kita datang, kita berseru, kita dapat meninggalkan kasus kita kepada Allah kita dengan aman. Karena tadi dia tidak akan sampaikan ke seluruh dunia ya. Sama seperti jika kita tidak pernah menyampaikannya kepada siapapun. Ketika kita rasa aku mau curhat kepada Allah saja. Itulah yang dilakukan. Di sini oleh Isaac Watts katakan demikian ya. Jadi ia mengetahui segala sesuatu sebelumnya. Kita udah tahu itu karena dia maha tahu ya. Justru ini melegakan jiwa kita dan memberi kita kepuasan yang indah.
memiliki seorang sahabat demikian untuk diajak bicara. Pada saat kita berseru, pada saat kita punya private time dengan Tuhan, tiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas. Kita dapat mengandalkan kesetiaan dan kasih-Nya apabila kita membeberkan masalah kita di kehadapannya. Masakan hakim seluruh bumi tidak melakukan apa yang benar. Dalam kasih setianya, ia akan menggenapi semua janji-janjinya. Di dalam kasihnya, ia akan berbelas kasihan kepada mereka yang ditindas dan merawat mereka yang menderita. Wow, ini bukan hanya sebagai penghiburan, tapi ini menguatkan khususnya untuk kami ketika saya membaca. Wow, thank you Lord. Ini di momen ini suatu apa ya, kelegaan yang luar biasa ketika kita lagi kering, kita lagi dahaga, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Tapi ini adalah seperti kayak tadi itu dia kepastian tidak menjadi masalah bagi Allah jika kita begitu sering mengulang permohonan kita. Ini kembali lagi. Wow. Kita mungkin ketika sahabat kita curhat, ada kalanya ketika kita capek, masalahnya kok itu lagi ya. Nggak ada yang lain kah? Kenapa berkutat di situ aja? Tapi ini dikatakan tidak menjadi masalah bagi Allah jika kita begitu sering mengulang permohonan kita. Ia berkenan untuk sering-sering mendengar dari umatnya dan melihat mereka memohon terus-menerus di pintu kemurahannya. Wow, Allah kita nggak pernah bosen loh. Allah kita nggak pernah bosen. Nggak pernah langsung mengkat seruan kita. Udah, gue udah tahu. Yang lain, yang lain. Enggak, saudara. Ini kalau bagi saya ketika renungan ini saya dapat, wow, saya beruntung banget punya Allah demikian. Ada kesulitan-kesulitan yang tidak sanggup ditanggulangi oleh makhluk ciptaan. Oleh karena itu kita berseru kepada pencipta kita. Dan pengharapan kita datang hanya dari Dia. Bahkan dapat secara langsung ketika kita udah belajar bagaimana ketika kita didamaikan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib, saat itu juga kita bisa direct langsung kepada Allah, datang kepada Allah, menyerukan seruan doa kita. Kuncinya satu, saudara. Saudara yang ada mendengarkan saat ini, saudara perlu didamaikan. Sehingga hubungan saudara dengan Allah perlu dipulihkan. Sehingga saudara bisa langsung menggunakan akses untuk datang kepada Allah. Apapun kesesakan kita saat ini, kejahatan, penindasan di masa hidup kita yang sementara ini, puasa dosa yang masih bercokol atau siksaan kesalahan masa lalu, atau nurani yang khawatir dan terganggu, Allah mampu bersedia mengaruniakan kelepasan. Ini ayat penutup oleh Isaac Watts dikatakan dari Yesaya 45:19. Ini janji yang luar biasa. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Wow, wow, saya ketika baca ini di momen yang saat kita lagi berserah kepada Tuhan, ini ada momen yang ketika kita lagi pujian, oh ya bagus, bagus. Tapi ketika saat ini, ini langsung jelek sekali. Ini langsung ada kita lagi bawa surat jaminan dari Tuhan ya. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Jadi saudara, ketika kita mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, di waktu kesesakan kita itu bukan sesuatu hal yang sia-sia yang kita lakukan. Karena kenapa? Lanjutannya tadi masih koma ya saudara. Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Itu yang di renungan yang ditulis oleh Isaac Watts untuk tanggal 25 ini renungan yang kita bisa saya ajak
Saya tarik kesimpulannya bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan di ayat 15 ini. Kalau kita tidak mengalami situasi diluputkan dari masalah kita di saat kesesakan. Jadi kita belajar, saya tepatnya di sini, Tuhan mengizinkan adanya kesesakan dalam hidup kita supaya apa? Supaya supaya saudara datang berseru kepadanya. Karena dia ingin kita semua itu memiliki relasi kasih dengannya. Kita ada di dunia ini menurut saya ya, ada satu tujuan. Ada tujuan yaitu memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita ada di dunia untuk menikmati anugerah kemuliaannya melalui kesesakan kita. Itu saja renungan pagi hari ini. Kita akan masuk sebelum eh, nanti selanjutnya di puncak acara yaitu renungan. Kita tutup dengan doa dulu. Bapa di surga, kembali kami kau kuatkan, kau segarkan kami, kau teguhkan iman kami sehingga kami bisa bangkit berdiri tegap Tuhan. Ketika kesesakan itu kau izinkan ada Tuhan dalam setiap kami yang kami tahu memiliki eh, porsinya masing-masing, tapi kami mengucap syukur porsinya tidak pernah kelebihan, tidak pernah kekecilan. Semuanya pas Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau mengetahui setiap kami dengan keterbatasan kami di dalam kesesakan kami. Engkau Tuhan rindu mengundang kami untuk berseru kepada Engkau. Karena pada saat kami berseru, kami tahu Tuhan, semakin kami tahu, kami memiliki Allah yang mendengar seruhan kami. Tidak hanya di sana kau stop Tuhan mendengar saja, tapi engkau merespon dengan meluputkan kami dari kesesakan kami. Bahkan pada saat kau luputkan kami dari kesesakan Tuhan, itu juga tidak stop sampai di sana. Sehingga engkau memampukan kami memuliakan engkau yang adalah satu-satunya sahabat yang memberikan tolongan kepada kami, Engkau ada untuk kami, Engkau selalu menopang kami, sehingga dalam kesesakan pun kami bisa melewati kegelapan. Walaupun saat ini tidak ada ujungnya, walaupun saat ini tidak kelihatan akhirnya, kami tahu Tuhan, Engkau ada di ujung dari setiap pergumulan kami. Engkau yang pegang kendali. Engkau Tuhan yang berkuasa. Bukan masalah kami, bukan kesesakan kami, tapi kembali Engkau mau menyatakan kemuliaan-Mu melalui kesesakan yang Kau izinkan. Dan Engkau mau kami menikmati Tuhan, anugerah kemuliaan melalui proses kehidupan kesesakan yang Kau izinkan Tuhan. Sehingga Engkau memampukan kami akhirnya Tuhan memuliakan bahwa betapa kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dan biarlah jiwa kami menyadarinya dan kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak bisa menggagalkan kesetiaannya, Allah yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami selanjutnya, biarlah ibadah sejati yang kami bisa lakukan pada hari ini, esok, dan seterusnya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Silakan Ibu Fani. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bu Dokter Weni. Baik, sebelum kita masuk ke acara puncak, kita mau masuk dalam doa syafaat, siapkan hati, teduhkan segala sesuatu, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, kami pagi hari ini masih boleh satu hari lagi diberikan untuk merenungkan firman Tuhan. Bela perenungan pagi hari ini di Morning Devotion PBS hari ini Tuhan. Kami tahu posisi kami ada di mana, bagaimana kami menyikapi segala musim dalam hidup kami, respon kami, dan apa yang kami kembalikan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa. Bapa kiranya memberkati
Ibu Dokter Weni Tuhan, biarlah melalui hidupnya orang boleh melihat Kristus Yesus terbit atas terang Kristus hidup dalam dia. Terang Kristus meliputi banyak orang melihat bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kami bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang ingin anak-anaknya datang kepada Dia untuk berseru, menyerukan apapun isi hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau pakai firman yang pada pagi hari disampaikan oleh hamba-Mu, memberikan kami lebih lagi pencerahan Tuhan. Untuk dalam hidup kami tahu Tuhan, kami bisa mengambil sikap dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami tahu alamat yang pasti yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat hamba-Mu Ibu Dokter Weni, Kau memberkati dia lebih lagi Tuhan. Hikmat, pewahyuan, marifat, pengertian, pengenalan akan Tuhan yang dia akan pakai untuk memberkati banyak orang, banyak jiwa-jiwa datang dibawa kepada Tuhan Yesus. Biarlah melalui hidupnya Tuhan, orang-orang boleh melihat Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Weni, berkati Pastor Kemal, Kau pakai kedua hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang lebih luar biasa ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, baik itu semua Tuhan pelayanan, pekerjaan, rumah tangga mereka, semua menjadi berkat Tuhan. Apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apa yang saat ini mereka sedang hadapi, kami yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus mereka cakap menanggung segala sesuatu dan itu pasti selesai dengan yang terbaik dari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan kami melebihi dari kapasitas yang dapat kami tanggung sesuai dengan janji firman-Mu. Biarlah Tuhan, kedua hamba-Mu ini Kau akan pakai dengan cara-Mu yang luar biasa. Melalui apa yang mereka hadapi, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kau kirimkan orang-orang yang tepat. Kau berikan mereka hikmat, pewahyuan dari surga yang maha tinggi. Untuk apa yang harus mereka lakukan, katakan. Bahkan apa yang mereka putuskan dan apapun yang mereka hadapi, pasti itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Ibu Weni dan Pastor Kemal dengan cara-Mu yang luar biasa. Engkau yang cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Darta, keluarga dari Dokter Yoeni Tuhan. Biarlah Bapak memberkati Pak Darta, istri, anak, keluarga dan keluarga besarnya, pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan perjalanannya. Apa yang anak-anaknya Tuhan, yang sekolah Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, anak-anak teruna muda yang pandai dan cerdas, istrinya menjadi istri yang setia, takut Tuhan, jadi tiang doa bagi suami, anak, dan keluarga besar mereka. Pekerjaan Pak Darta, itu lebih lagi Tuhan Engkau memberkatinya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Pendeta Linda Mamusung, hartawan Tuhan. Biarlah melalui pelayanannya, melalui rumah tangganya, melalui kehidupannya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Diberkati pelayanannya, diberkati pekerjaannya, apa yang Pastor Linda kerjakan semua boleh berhasil, beruntung yang dia pegang jadi emas. Rumah tangganya Sekina Glory, anak-anaknya, putra-putrinya, ada 6 orang ya Tuhan, keenam putra-putri ini tumbuh menjadi teruna muda yang takut Tuhan, cinta Tuhan, anak-anak yang pandai dan cerdas, menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi keluarga, eh, bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat Pak Wawan ya Tuhan, suami Ibu Linda Tuhan, diberkati Tuhan Pak Wawan, kesehatan, pemulihan, penyertaan, pertolongan Tuhan luar biasa. Biarlah Tuhan melalui hidup kedua hamba-Mu ini Tuhan, Pastor Linda, Pak Wawan dan anak-anaknya, nama Tuhan Yesus lebih dipermuliakan lagi. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat Mami Tina Diana Tuhan, biarlah di usia indahnya Mami ini lebih lagi Tuhan menjadi contoh, garam, terang, berkat di mana Mami berada. Khususnya bagi anak, cucu, menantu menjadi suri teladan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian Mami. Pertolongan penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan Mami. Yang pasti Tuhan, apapun yang Mami doakan, rindukan, Tuhan akan jawab menurut waktu dan apa yang Tuhan tentukan dalam hidup Mami. Hamba tahu Mami begitu merindukan pemulihan dalam keluarga ini Tuhan. Biar setiap kami dipulihkan, baik hidup kami di hadapan Tuhan, hati kami, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, khususnya anak cucu menantu Mami, dan orang-orang di sekitar Mami, keluarga dan keluarga besar Mami, ponakan-ponakan Mami Tuhan. Itulah kerinduan hatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa ya Tuhan. Diberkati Ibu Ira,
kesehatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Begitu banyak Tuhan, dia begitu mengasihi Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan lebih lagi banyak Tuhan, talenta, hikmat, pengertian dari Tuhan Yesus. Untuk dia pakai lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Diberkati pelayanannya, rumah tangganya, anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya. Diberkati Bapak Ivan Mapa, suaminya dalam pekerjaannya. Pak Ivan menjadi berkat. Tuhan, orang boleh melihat melalui pekerjaan Pak Ivan, Tuhan yang disembah Pak Ivan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Pak Ivan menjadi berkat dimanapun dia berada. Melalui pekerjaannya, melalui rumah tangganya, melalui pelayanannya, mereka menyatakan kasih Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, apa yang didoakan Ibu Ira, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan akan juga memberkati Tuhan apa yang dia kerjakan, dia sentuh jadi emas. Anak-anaknya boleh berhasil. Tuhan rumah tangganya Sekina Glory. Keluarga yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa secara khusus buat Bapak Rolf Lopulalan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui musim hidupnya ini, dia melihat Kristus Yesus yang dia sembah tidak pernah mengecewakan. Dia akan lebih lagi berseru dengan tak jemu-jemu kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu alamat yang pasti adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia hanya mengandalkan Tuhan, lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan, dan lebih lagi Tuhan mau mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kesehatan, penyertaan, pertolongan, pemulihan menjadi bagian Bapak Rolf Tuhan. Diberkati Tuhan medis yang menanganinya, baik dokter, perawat, oh, obat-obat yang dikonsumsi, terapi-terapi yang dijalani, Tuhan boleh berjalan dengan sangat baik. Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Tuhan terima kasih. Tuhan tidak akan membiarkan anakmu meminta-minta. Karena Allah kami Allah yang hidup, Allah yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin diperkenan nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan catatan kami mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan bagi setiap kami orang percaya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Tirsa, dimanapun Ibu Tita berada saat ini Tuhan, Tuhan memberkatinya dengan caramu yang luar biasa. Pak Kris, Keisha, melalui Tuhan, biar diberkati pelayanannya, diberkati pekerjaan Pak Kris, berkati Keisha, keluarga menjadi harmonis, Sekina Glory, berhasil, apa yang didoakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Juga buat Pak Harvey, biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan, terapi demi terapi untuk membawa dia lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan. Dia mau bersaksi bahwa kalaupun dia Tuhan izinkan sembuh dengan cara yang luar biasa, dia akan menjadi kesaksian yang hidup. Dia tahu itu bukan karena dia bisa, tapi karena Tuhan Yesus mengizinkan, karena Tuhan Yesus mau pakai hidupnya lebih lagi buat Mbak Harvey. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat semua orang yang pernah hadir di PBS, Tuhan, pribadi lepas pribadi, Tuhan memberkatinya. Hamba juga berdoa buat Bapak Julius, Pendeta Julius Go, diberkati dalam rumah tangga, terutama pelayanan, istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Biar apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan cukupkan kebutuhannya. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang pandai, takut akan Tuhan, dan cerdas dalam rohani, dalam segala pelajaran juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat Pastor Yohanes Parapa, Tuhan, buat istrinya, Tuhan, Mami Grace, buat Grace, Mercy, dan Shalom. Keluarga ini menjadi keluarga yang Shekinah Glory yang semakin dekat, melekat, takut Tuhan dan cinta Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati pelayanan di Pastor Yohanes beserta Mami Grace, biar di mana mereka melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, jiwa-jiwa dimenangkan, yang pasti nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Diberkati pelayanannya, diberkati pekerjaan usahanya, diberkati anak-anaknya menjadi anak yang takut Tuhan, pandai dan cerdas. Istrinya, Mami Grace menjadi tiang doa bagi suami, anak, dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak, kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Hamba juga berdoa buat Daniel ya Tuhan, sebentar mau ke kantor, dia akan tiba dengan sangat baik Tuhan. Apa yang dia kerjakan hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia lebih dekat, takut Tuhan, cinta Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, dia putuskan, dia akan konfirmasi sama Tuhan, dan Tuhan yang berdaulat atas hidup dia Tuhan. Dan dia kau tambah-tambahkan Tuhan, roh takut akan Tuhan, kepandaian, kecerdasan, hikmat, marifat Tuhan. Dicinta Tuhan, dikasih manusia, apa yang dia kerjakan berhasil, yang dia pegang jadi emas. Anak muda ini menjadi anak muda yang militan, yang sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, dan akan mendapatkan pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Daniel lebih takut Tuhan, lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus.
Tutup bungkus Daniel di mana pergi dan berada dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat Tuhan memagari Daniel dan setiap kami. Kendaraan apapun yang Daniel kendarai Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, diberkati pimpinan, karyawan, perusahaannya, proyek-proyek mereka, apa yang mereka kerjakan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Daniel akan tampil beda. Dia akan beda Tuhan, karena dia takut Tuhan, dia cinta Tuhan, dan menjadi berkat di mana dia berada. Terima kasih Bapa di surga. Bapak berkati PBS secara khusus Tuhan. Biarlah Tuhan PBS Ministry ini kau pakai dengan efektif Tuhan, menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan, melalui tayangan YouTube, Facebook, atau media sosial lain. Siapapun yang mendengarkan, Tuhan berkati dengan berkat yang sama. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, yang kesesakan Tuhan beri kelegaan, bahkan yang membutuhkan pertolongan, Tuhan akan kirim pertolongan tepat pada waktunya. Diberkati setiap orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Itu berlaku bagi setiap orang yang mendengarkan PBS Ministry kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa buat Indonesia, negara yang kami cintai. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu. Transformasi pasti terjadi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setiap orang yang belum mengenal Injil, belum mendengar berita keselamatan, mereka akan dicelikkan. Lutut mereka pasti bertelut, lidah mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan rakyatnya adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya pemerintahnya dari presiden, wakil presiden, sampai para menteri, tingkat Pemda sekalipun, bahkan sampai tingkat lurah, RW, RT, Tuhan, angkatan darat maupun udara, semua bekerja dengan takut akan Tuhan, kepolisian, kehakiman, kejaksaannya Tuhan. Kau pakai orang-orang yang berintegritas atas bangsa ini, agar bangsa ini boleh menjadi teladan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan terima kasih Tuhan, ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di pemerintahan. Kau pakai mereka Tuhan dengan roh yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang militan, yang berintegritas, untuk menjadi contoh, suri teladan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak di surga. Diberkati juga anak Tuhan, hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, para visionaris dimanapun mereka melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, keluarga mereka Tuhan pelihara, dan itu hanya untuk hormat bagi puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sucikan, kuduskan, sempurnakanlah doa ini Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum, dan untuk berkenan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan kami tutup doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan kepada hambanya, Pastor Weni, Dr. Weni untuk uh, ber- Oke, kita mau satukan hati, mau terima berkat dari Tuhan. Sebelum kita lanjut ke diskusi, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya untuk Amin. memimpin kita dalam diskusi. Shalom, selamat pagi. Kita semua diberkati Tuhan ya oleh firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita buka dari tadi dibawakan dari Mazmur 50 ayat 1 ya. 50 ayat 1 ada di di Alkitab kita masing-masing. 15. 15. Maaf. Memang kesalahan itu fatal. Apalagi kalau kita baca Mazmur 50 ayat 16 itu bukan buat kita ya. Ya, betul. Ya. Mungkin ada yang sudah baca itu Mazmur 50 ayat 16. Jadi dengan kita salah sebut nomor ayat itu fatal karena kalau lihat di ayat 16
Itu bukan buat kita, tetapi buat orang-orang fasik. Ya, di situ ada 4 poin yang kita belajar. Mungkin buat kita yang baru masuk atau belum mendengar. Yang pertama adalah berserulah. Ya. Berserulah bagaimana kita, dalam terjemahan lain adalah call me, terjemahan bahasa Inggris, atau call on me. Jadi bagaimana kita sama seperti handphone, kalau kita dalam masalah call Tuhan, gitu. Call me, call on me, atau call upon me, ya, ya itu dan itu undangan untuk Allah, untuk Tuhan itu mendengar kita. Ya. Jadi ayat ini luar biasa. Kemudian ada beberapa ayat yang dikasih oleh Bu Weni. Kemudian kapan kita berseru, kita call him, berseru kepada dia ketika apa? Ketika waktu kesesakan, ya, waktu kesesakan, waktu dalam terjemahan lain kesulitan, ya, waktu kesusahan, ya, waktu kalau bahasa Inggris in the day of trouble, di dalam waktu yang dimana kita ada trouble gitu, ada masalah gitu, kita berseru kepada Tuhan, call him, ya. Itu memang alarm ketika kita dikasih kesempatan untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah murid Dia, ya. Kalau seperti ayat 16, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, kita bukan orang fasik, ya. Kalau kepada orang, apa urusanmu kamu panggil dia, gitu. Banyak orang menyebut nama Tuhan, kita tahu kan, Tuhan, tetapi Tuhan nggak dengar. Karena apa? Kita belum lahir baru, ya. Kita belum menjadi manusia baru, kita belum ada fellowship sama Dia, dosa kita belum diampuni, gitu. Jadi ketika ini buat orang-orang yang percaya, Tuhan bilang berseru kepada Tuhan. Makanya ketika kita dalam bahaya, kita dalam masalah, berserulah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan akan meluputkan, ya. Tuhan dalam terjemahan lain di situ, karena Tuhan akan membebaskan, ya. Tuhan akan menyelamatkan kita ketika kita dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam keadaan trouble, kita akan apa? Diluputkan. Di situ dikatakan Tuhan meluputkan kita, ya. Di poin ketiga, di poin ketiga, ya. Bagaimana Tuhan mau meluputkan kita? Tuhan meluputkan kita untuk apa? Ya, untuk supaya kita memuliakan Dia. Tujuan kita hidup di dunia, tadi saya dengar ya, luar biasa. Tujuan kita datang sini untuk kita memuliakan Tuhan. Tujuan kita ada 2 poin, memuliakan Tuhan dan menikmati anugerah, ya. Kemuliaan Tuhan, kasih karunia, ya, damai sejahtera, kita menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, bukan menikmati kekhawatiran, menikmati ketakutan, gitu. Kalau kita khawatir berarti masalah itu masih di kita. Kalau kita takut berarti kita yang ambil masalah itu. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan. Kemudian kemudian di situ katakan tadi yang poin kedua, bukan hanya kita memuliakan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Nikmati anugerah Tuhan, karena itu yang Tuhan berikan dalam kesesakan. Karena apa? Ini agak sulit kita mengerti, ya. Agak sulit, tetapi ketika kita mengalami, ya, banyak distract yang bilang, oh ya, lu salah, lu kenapa begini? Kita diajak undur ke belakang, gitu. Dan ketika kita tahu kebenaran bahwa hal itu terjadi karena Tuhan izinkan, sehingga sekarang baru terkuak, gitu. Sekarang baru tahu, gitu. Oh ya, aduh, gua salah nih. Tetapi fungsinya buat apa, gitu? Ketika kita sudah di dalam Tuhan, kita nggak perlu takut. Hal itu terjadi atas kedaulatan Tuhan. Supaya apa? Kita bisa selalu berseru kepada Tuhan dalam segala hal. Ya, berapa poin yang dibuat oleh disampaikan oleh Bu Weni, saya percaya itu Tuhan yang berikan.
bukan karena hebat, bukan karena apa, tetapi karena anugerah Tuhan, karena melalui Bu Weni kita bisa mengerti bagaimana kita ada ini cuma satu ayat ya. Tadi dikasih ada beberapa ayat, tetapi satu ayat ini menguatkan kita. Amin, saudara. Oke, ada yang bisa mulai Ya, supaya Mami kita. sudah nggak sabar mau Mami. Oke, Mami, Mami go kan ahead. ini militan dia. Mazmur 50 yang luar biasa. Di Mazmur 50 ayat 15. Ini luar biasa ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan muliakan aku. Amin. Karena kita kepada siapa lagi mau berseru? Kan segala kuasa di atas langit, koron langit di atas bumi hanya diberikan Bapa kepada Putra yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhanku, Tuhan kita, Allah kita, Juru Selamat. Jadi nggak ada satu pun yang dapat menolong kita, kedaulatan Allah. Karena begitu besar juga kasih Allah, anaknya saja diberikan, apalagi kita. Jadi kita berseru kepada Tuhan, bukan gampang ya. Setiap kita bangun tidur, setiap nafas kita masih Tuhan ada. Seperti Tuhan Yesus pertemukan aku dengan semuanya kita ada di PBS ini. Terutama maupun keluargaku dan kita orang yang percaya. Biarlah kalau kita berseru pada Tuhan, karena kita ada di hati dan di pikiran Tuhan. Karena kita sudah dijadikan menjadi anak-anaknya. Jadi kita nggak ada jalan lain. Hanya kepada Tuhan Yesus setelah kita berseru. Yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Nomor satu, mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Kata Tuhan, yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi kuatan. Dan kasihlah selama manusia seperti dirimu sendiri. Jadilah kita menjadi pelaku firman dengan takut akan Tuhan. Supaya kita dikasihnya, supaya kita layak mencium kaki Tuhan dengan gemetar. Kata firman. Mazmur Daud juga berfirman. Ya, Mazmur 1 ayat 2. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Udah kok. Amin. Amin. Jadi berjuang. Terima kasih, Mami. Wah, kayaknya cepet banget ini. Oke, ada lagi. Bu Fani, boleh langsung aja. Bagaimana kita menanggapi atau ada tambahan atau ada kesaksian, bagaimana kita berseru kepada Tuhan, ada pengalaman, bagaimana dalam kesesakan, ya. Silakan Bu Fani, Elizabeth, Fani, Saswita. Ya, Pastor sebentar soalnya Mami sambil ngomong saya jadi ntar dulu. Sebut kata Madi tadi. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Tadi Mami bilang, ya cuma Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang paling tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, kalau dari saya, kalau tadi ada kalimat call, itu betul, berserulah itu di King James Version itu, saya bacanya benar, call gitu. Jadi itu yang Bu Weni tadi sharingkan itu benar. Kalau manusia itu Tuhan izinkan atau ada di situasi baik itu oleh perbuatannya atau memang diizinkan oleh keadaan atau karena orang lain, jadi kita ada di situasi itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi kan udah dibilang ya, kita berseru, terus kita akan menerima jawaban, kita akan diluputkan, dan akhirnya kita akan memuliakan Tuhan. 4 poin itu. Nah, kalau saya justru relate-nya dapat banget itu di Mazmur 50 ayat 15. Itu relate banget dengan saya punya nomor emergency saya. Nah, kalau saya nomor emergency saya itu ada di 333. Yeremia 33 ayat 3. Relate banget loh, Bu Dr. Weni. Di situ dikatakan di Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab, sama seperti tadi. Engkau akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar
dan yang tidak terpahami. Keren banget. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi benar, kalau kita berseru kepada alamat yang tepat, kita akan menerima jawaban, kita dibebaskan dari kesesakan, diluputkan, dijawab, dan semua itu ingat. Poinnya cuma satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita dikasih ingat di situ bahwa kalau persoalan kita selesai, kalaupun misalnya kita bisa hadapi lewati apapun namanya, itu satu hanya buat kembali puji hormat nama Tuhan. Karena tadi Dokter Weni udah singgung di awal bahwa setiap kita berdoa kita selalu mengatakan kan, biarlah firman yang kami sampaikan, biarlah doa-doa ini boleh menjadi dupa yang harum dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi ingat, semua yang kita dapatkan itu, yang kita lalui dan kita bisa selesaikan, endingnya cuma satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita eksis sampai hari ini, di bumi ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi kita bersama-sama juga disinggung di awal bahwa kalau kita ada sampai hari ini, Tuhan punya satu tujuan yang paling penting, yaitu satu, kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Biar orang yang belum kenal Tuhan lihat bahwa Tuhan ciptakan sebenarnya manusia itu cuma satu poin, untuk memuliakan nama Tuhan. Lewat apa? Lewat peristiwa kah? Lewat apapun dalam hidup kita. Itu. Kalau tadi masalah yang call in anatomy, ya benar. Tadi saya udah punya nomor darurat. Mungkin kita sama-sama tahu kalau di Amerika itu kan 911. Itu kalau di misalnya di UK itu kalau nggak salah tuh saya 999 ya. Kalau waktu waktu di London itu kan nomor daruratnya tuh 999. Kalau di Amerika 911. Kalau kita orang percaya enggak, kita 333. Yeremia 33 ayat 3. Nah, bisa relate dengan tadi di Mazmur 50 ayat 15 itu. Jadi kita sebagai orang yang berkati. Tutupnya itu dari YouTube. Jadi di situ kita sebagai orang percaya ini memang tadi Bu Weni bilang terjamin banget hidup kita. Terjamin banget gitu kita. Kita punya nomor darurat dan nomor daruratnya kita kan kalau kita tahu ya kalau nomor darurat itu kan apa persoalanmu gitu kan ya. Dia akan datang dibutuhkan waktu sekian detik, sekian menit. Kalau Tuhan kita enggak, nomor darurat kita itu luar biasa tuh Mazmur 50 ayat 15 dan 333 itu. In 8 second. Jadi begitu kita berseru, kita langsung connect dengan surga. Bagi orang yang percaya, mengasihi Dia dan hidup berkenan kepadanya. Jadi luar biasa. Tugas kita cuma satu, memuliakan nama Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup yang berkenan, dan yang pasti hidup dalam hidup baru. Ya kan kita kan new creation. Orang yang sudah dilahirkan kembali ya. Dan kita kan ke arah itu ya semuanya kan. Kita nggak mau jadi ada orang di manusia lama kan. Walaupun kita sekarang progres, terus proses on proses kan. Jatuh, kita harus segera bangkit. Terus sampai di satu titik, kita udah di tempat yang tepat gitu. Dan sekali lagi saya mau bilang, nggak ada yang perlu kita khawatirkan ya, semua yang ada di PBS Ministry, bahkan yang mendengar melalui PBS YouTube atau apapun namanya sarana yang Tuhan berikan, kita punya nomor darurat. Kita udah tahu sekarang ya, nomor darurat kita ada di 5015, 5015, dan ada di triple three ya. Jadi kita nggak perlu lagi 911, nggak perlu lagi triple nine, kayak di UK. Tapi kita punya langsung yang connect. Connect, detik itu juga. Begitu kita berseru, kita connect sama surga. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Ibu Fani. Ya, memang kata berseru ini menarik ya. Call me, call on me gitu. Ya, menarik karena apa? Ya, bukan kita berseru Tuhan, saya sudah melakukan ini Tuhan, saya sudah melakukan ini Tuhan, saya sudah melakukan ini, enggak gitu. Dalam firman Tuhan tadi saya dengar berseru itu menuntut sikap merendahkan hati. Ada kerendahan hati. Ketika kita berseru bukan karena kita telah melakukan ini, kok nggak bisa begini, enggak gitu. Kita memperlihatkan bahwa kita itu nggak mampu, kita itu nggak cakap. Karena posisi kita itu, posisi Allah selalu dalam posisi menyelamatkan kita. Kita cuma bisa, kita cuma bisa mengandalkan Allah, nggak ada yang lain tadi ya. Jadi bukan karena kita telah melakukan, tetapi kita mau Allah melakukan buat kita. Makanya di situ dikatakan ketika kita berseru, itu kita menuntut kerendahan hati. Ya, kita ini nggak mampu Tuhan gitu. Makanya ketika kita alami, karena apa ini kami alami
saya nggak mampu Tuhan. Ini yang susah-susah jangan, saya nggak mau. Biar yang susah Tuhan gitu. Saya nggak mau, saya berserah selalu apa yang Tuhan ingin lakukan buat kita. Baru kita lihat, kita dengar. Maksudnya kita lihat apa yang Tuhan mau. Jadi kita mengikuti langkah yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, silakan. Ada lagi? Ira, Leni, Lopulalan, Mapa. Dia kabur. Oke. Ya apa? Tunggu ya. Kok nggak bisa balik? Oke. Tadi itu semuanya sudah apa ya? Dijelaskan sedemikian detail, ditambah lagi tadi barusan dengan apa namanya, masukan-masukan dari Fanny, dari Pastor Kemal. Saya kalau apa namanya dapat ayat seperti ini, itu pasti akan saya baca itu dari satu perikopnya gitu ya. Jadi berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, kan Tuhan katakan seperti itu. Tapi saya melihatnya itu dari ayat 7, 8 dan ke-9 gitu. Jadi di ayat 7 sih sebetulnya ininya apa namanya 7b ya. Aku hendak mendakwa kamu. Gitu. Akulah Allahmu. Akulah Allahmu gitu. Jadi Tuhan tuh apa ya? Kasih tahu sama kita, jangan ada kemana-mana gitu. Berserulah kepadaku gitu kan, berserulah. Jadi kita bisa berserulah kepadaku seperti itu pada waktu kesesakan. Nah, di sini sudah ditambahkan pada waktu kesesakan atau pada waktu apapun masalah kehidupan kita lah, Tuhan yang akan meluputkan. Jadi betapa apa ya, bukan enak ya, menyenangkan sekali kita menjadi anak-anaknya itu karena apa namanya, Tuhan tuh pasang badan untuk kita gitu, dalam hal apapun gitu, dalam hal kecil, hal-hal besar, atau hal-hal yang bagaimana yang mungkin kita rasa juga hal itu tidak mungkin buat kita untuk kita lakukan, tapi ya Tuhan memberi apa namanya way out. Tuhan memberikan way out, jadinya kita mendapatkan apa ya, jalannya itu mau entah itu dia sempitkah, lebarkah, atau apa, itu otoritasnya Tuhan, tapi Tuhan memberi kita way out. Jadi apa namanya, kita mesti ingat adalah ya, kenapa Tuhan bilang kita berserulah kepadaku gitu, karena dia sudah menyatakan bahwa dialah Allah. Jadi Allahnya kita. Jadi jangan kita lihat-lihat lagi ke kiri ke kanan atau siapapun, kita mau cari-cari tahu bantuan dari mana-mana, kiri kanan gitu ya, itu nggak perlu. Jadi kita hanya fokus pada dia, itu aja ya. Jadi apa namanya, sungguh apa ya, luar biasa Tuhan kita ini. Dia tidak minta balasan dari kita apapun gitu, balasan apapun berupa korbankah atau apalah, seperti yang biasanya dilakukan oleh apa namanya bangsa Israel pada saat itu. Tapi Tuhan katakan bahwa ya hanya kita mau apa namanya, kita memberi hati kita dan percaya. Jadi berserulah sepuas-puasnya. Kita mau berseru, mau bilang apa, mau ngomong apa, kayak kalau istilah saya itu adalah saya tuh sering ngobrol gitu, ngobrol sama Tuhan. Jadi kita ngobrol apa aja bebas-bebasnya gitu. Jadi itu dari saya untuk menanggapi apa namanya
sharing yang disampaikan tersebut kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Karena itu janjinya pasti Tuhan akan meluputkan, entah kapan, entah cepat, entah lambat, entah apa, tapi pada akhirnya di endingnya itu kita akan memuliakan. Terima kasih Tuhan. Kita baru tahu itu pada endingnya nanti. Seperti itu tambahan dari aku. Terima kasih Bu Weni untuk sharing firman-Nya pagi hari ini. Silakan dilanjutkan lagi Pastor Kamal. Ya, terima kasih Bu Ira. Ya, tadi dari ayat 7 memang kita harus lihat satu perikop ya. Kepada siapa kita jangan salah gitu. Jangan salah ayat. Kalau ayat 16 itu bukan buat kita. Pastikan itu 16 17 ya, itu pastikan bukan buat kita. Oke, ada lagi. Mungkin ada yang mau tambah lagi, nggak apa-apa. Bu Weni juga kalau ada mau tambah lagi, supaya kita saling apa ya, saling melengkapi karena firman itu indah dari segala macam sisi. Seperti apa? Berlian, ya. Berlian dia indah dari segala. Ini ayat ini indah juga. Ya, 50-15 kalau tadi Bu Fani 3-3-3. Ya. Silakan, ada lagi. Memang kata-kata berseru ini ketika kita dalam kesesakan udah pasti paling banyak-banyak karena ini ayat encourage buat kita. Kita harus tahu ketika kita dalam masalah, kita kemana. Semua ayat-ayat firman Tuhan ada banyak di sini berseru kepada Tuhan. Kembali lagi dalam kesesakan berseru kepada Tuhan. Raja Daud ketika dalam kesesakan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Yaitu ya berseru kepada Tuhan. Dia relasi dia dengan Tuhan itu diperbaiki, bukan dia menjauh. Ya, ketika dia jatuh dalam dosa juga dia bertobat gitu. Oke, silakan. Ada lagi tambahan-tambahan sebelum kita tutup, masih ada 5 menit. Bu Weni Aku, ada tambahan? Ya, silakan. jadi kalau semakin mendengar tadi masukan-masukan atau tanggapan, saya melihat kembali lagi kesesakan yang Tuhan izinkan ini bukan karena Tuhan kurang kerjaan ya, bukan karena Tuhan jahil eh, atau sentimen kepada pribadi, cuma dia ingin memperkenalkan diri dia, khususnya untuk orang-orang yang percaya atau orang-orang yang akhirnya ketika orang-orang yang percaya bisa ada di saat orang-orang sedang lagi dalam kesesakan, kita bisa memperkenalkan satu pribadi, satu pribadi yang sebenarnya rindu untuk dia datang, untuk dia undangan panggilan ini atau kalau call bahasa Indonesia kita sebut panggilan ini, undangan panggilan untuk dia menyerukan gitu loh. Jadi ketika kesesakan ini Tuhan izinkan, Tuhan ketika kita bisa akhirnya ujungnya adalah memuliakan Tuhan, Tuhan secara pribadi dia dengan sangat jelas punya maksud dan tujuan adalah untuk kita semua setelah kita bisa melewatinya, kita bisa menjadi kesaksian, kita garam dunia itu harus memberikan rasa sehingga ketika ada orang yang mengalaminya, kita bisa mengatakan karena manusia seringkali lo nggak tahu sih apa yang gue alami, lo nggak tahu bagaimana begitu prosoknya gue. Tapi ketika seseorang di sini memang tadi diingatkan, ini jelas, Ibu Fani juga ingatkan, harus jelas ya call-nya ke siapa gitu. Kalau orang belum tahu call-nya ke siapa, inilah momen kita orang-orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan untuk membawa orang-orang yang belum memiliki jawaban dalam hidupnya, yang dia merasa dia udah sangat tergeletak, eh, jangan sampai dia bundir, tapi inilah momen ketika kita juga bisa membagikan pengalaman kita untuk menguatkan orang-orang ketika kita sudah pernah mengalami dikuatkan ketika kita dalam kesesakan, ketika kita bisa langsung
call emergency karena ini sifatnya urgent. Begitu juga di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang belum tahu. Nah, kita bersyukur ada fasilitas ini, berharap ini bagi orang-orang yang sedang lagi sudah mentok, tok tok tok, udah nggak tahu lagi, udah kejepit, dia nggak tahu, no way to run. Inilah momen untuk dia bisa menyerahkan kehidupannya pertama kali, kalau saya bilang menyerahkan kehidupannya sehingga akhirnya dia bisa datang secara pribadi kepada Allah untuk akhirnya dia mengenal ada satu pribadi loh, ada satu pribadi yang ingin menjadi sahabat. Ada satu pribadi yang bukan hanya menjadi sahabat, tapi ada satu pribadi yang rindu untuk menolong dia, menolong menjadi juru selamat buat hidupnya dia. Ini sih sedikit tambahan dari saya, penutup ketika kita dibawa dalam kesesakan, kita semakin memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, kita semakin lebih lagi, tadi sempat saya singgung, kita semakin lebih mengenal sorga ketika kita dalam kesesakan kita melihat kemuliaan Tuhan. Itu aja, Mami juga udah ingatkan, gak ada kuasa lain yang bisa sanggup nolong, gak ada. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih semuanya. Makasih Bu Eni ya. Ada lagi sebelum saya closing ya. Puji Tuhan kita semua diberkati. Eh, khususnya tadi yang Weni bilang, Ibu Weni bilang bahwa kita semakin menambah pengenalan kita akan surga gitu ya. Kalau kita apa? Ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nanti coba saya juga lihat dari bacaan ini nanti sebentar sebelum kita tutup ya. Di sini ketika Anda di situ yang Bu Eni sampaikan nih, ini apa? Ini renungannya. Setiap penderitaan membaik ketika Anda menambah pengenalan akan surga. Ya, kita tahu bahwa rencana Tuhan. Terus kalau di atas tiap-tiap peristiwa yang menyulitkan di dalam kehidupan kita merupakan satu peluang untuk kita apa? Bertelut, bertelut, berlutut kepada Tuhan. Itu peluang ya. Dan supaya dapat apa? Menyerahkan di sini, kesusahan kita kepada Allah. Sebab dia adalah sahabat karib. Ketika kita sudah menyerahkan kadang-kadang kan, kita sudah berserah kepada Tuhan, tetapi kita masih mikirin gitu. Ya, saya dapat di sini katakan saya dapat melepaskan beban-beban saya kepadanya. Dan meninggalkannya di sana dalam keadaan damai. Dan ketika pulang itu kita damai karena kita udah taruh gitu. Tapi kadang-kadang ketika kita udah taruh, kita masih pegang ujungnya. Ya, ya di situ memang ini renungannya luar biasa ditulis oleh seorang yang tahun 1600-an. Di sini kan kita dapat meninggalkan kasus kita kepada Allah kita dengan aman. Sama seperti jika kita tidak pernah menyampaikannya kepada siapapun. Dia sama seperti jika kita tidak dapat menyampaikannya kepada siapapun. Jadi kita nggak usah, kita serahkan aja kepada Tuhan. Karena dia Allah yang apa ya? Dia Allah yang mengetahui kita, ya, mengenal kita lebih lagi. Oke, terima kasih atas firman Tuhan hari ini, Bu Eni. Terima kasih juga atas masukan-masukan yang luar biasa sehingga kita bisa mengekspos ini Mazmur 50 ayat 15 secara lebih menyeluruh. Bukan Mazmur 50 ayat 16, 17 ya, tetapi 15 khusus buat kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya, Ibu Ira, Dr. Weni, Pastor Kemal, Mami, dan semua ya, yang bahkan yang sudah mendengar melalui
PBS Ministry. Kita akan masuk dalam sesi terakhir, kita akan berdoa menutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kalau kami sampai hari ini masih diberi kesempatan lagi belajar mengenal Tuhan kami lebih dalam. Kami tahu Tuhan, tidak ada orang yang diluputkan dari segala hal, tetapi itu dengan tujuan yang sangat baik untuk membuat kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu alamat yang pasti, kami jelas, kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, biar firman ini terema dalam hati kami renungkan, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk kami menjadi pelaku-pelaku di akhir zaman ini. Sebentar kami banyak mau beraktivitas Tuhan, kemana kami pergi, apa yang kami kerjakan, kami tulis, kami katakan, apapun yang orang-orang yang kami temui, semua yang dalam kedaulatan Tuhan. Perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus setiap kami, kiranya pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari setiap kami, bahkan semua orang yang punya hubungan tali darah dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.